Tahun ini 40 tahun sudah kakek Arifin menggantungkan hidup dari berjualan tape uli. Kaki tuanya memang tidak lagi sekuat dulu untuk melangkah. Namun semangatnya tidak pernah luntur untuk berkeliling mencari nafkah sebagai penjajah kudapan khas Betawi di ibu kota. Perjalanan panjang kakek Arifin berjualan dimulai dari sini, di permukiman padat penduduk di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Dibantu sang istri Imas Masriah yang sudah 35 tahun bersama, mereka membuat aneka jajanan tradisional sejak pagi. Ada tape ketan, uli dan juga lepet yang dibuat pagi ini. Sekali produksi kakek Arifin membutuhkan modal sekitar Rp120.000 untuk membuat sekitar 70 aneka kudapan yang akan dijual siang nanti. Setelah selesai, kakek Arifin bergegas menata dagangan di atas pikulan dan melangkahkan kaki menuju ibu kota menjemput rezeki hari ini. Perjalanan menuju Jakarta ditempuh selama 2 jam menggunakan angkutan umum dengan biaya sekitar Rp35.000 sekali jalan. Kakek bukan tidak mau berjualan di sekitar kediamannya di kawasan Ciputat. Namun jumlah pembeli yang tidak sebanyak dengan yang ada di pusat kota membuat kakek Arifin harus rela menempuh perjalanan lebih jauh. Kalau sini mah banyak langganan, kamu sendiri mah susah. Kenapa? Kamu sendiri asal nanya, beradu bang pasang. Ceban mahal amat. Oh, 10.000. Ya ongkosnya murah duit, dia bilang begitu. Kalau sini masa kata, beradu bang pasang ceban. Mahal amat ongkosnya bu yang gede. Rute jualan kakek yang telah dikaruniai 2 anak dan 4 cucu ini nyaris selalu sama. Mulai dari kawasan Kuningan, Sudirman, sampai Setiabudi. Terkadang kakek sejenak berhenti di dekat pintu keluar masuk gedung perkantoran sambil berharap ada orang yang membeli dagangannya. Sejak usia muda hingga penghujung tahun 2022 kemarin, kakek Arifin hampir setiap hari berjualan. Namun, kini ia hanya berdagang 3-4 kali dalam sepekan karena penyakit hernia yang dideritanya. Ya, jalan Kata terus. dokter kenapa? Jalan terus. Jadi kita nahan beban. Jadi kalau kayak mana beban itu dia keluar bawah. Kalau datem aja bisa kondor. Terus yang abah rasain apa? Sakit atau gimana? Panas dingin. Udah panas dingin. Itu doang cuma rasa. Selama 40 tahun berjualan tape uli, bukan sekali 2 kali kakek mengalami musibah saat tengah menjajakan dagangan. Paling parah adalah ketika angkutan umum yang ia tumpangi bertabrakan dengan kendaraan lain yang membuatnya menderita luka di bagian kepala dan lengan. Itu yang saya cari mah dia udah ada di rumah, dia pulang sendiri dari rumah sakit. Ini penuh darah, jahitan semua. Iya dia nggak mau dirawat di rumah sakit, dia pulang dari rumah sakit yang ke sini. Udah sama nangis nyari, ketemu sama temannya lagi begini, palanya dia yang kena dihantam. Enggak, mobilnya yang tabrakan, mobil sama mobil jadi hancur begitu, ketabrak. Penumpangnya cuma 5 orang kayaknya. Bapaknya sama teman-teman sampai sekarang udah nggak ada teman-temannya bapak. Jadi yang ada cuma bapak doang. Nasib baik tidak selalu berpihak pada kakek. Hari ini sudah 2 jam berkeliling, baru 1 orang yang membeli dagangannya. Namun kakek pantang menyerah. Sambil menunggu jam pulang kantor, kakek memutuskan berkeliling ke perumahan yang tidak jauh dari kawasan perkantoran. Usaha kakek berbuah manis. Beberapa orang membeli dalam jumlah banyak. Dalam sehari, rata-rata kakek mendapat untung bersih sekitar Rp70.000 sampai Rp80.000. Namun, hingga sore ini, untungnya didapat baru Rp30.000. Kalau aku ngelihatnya sih, satu karena tergantung sih makanannya. Kalau misalkan yang aku suka ya aku beli. Kedua karena paling kayak ngebantu juga sih, karena aku juga pengen sih kayak ngebantu UMKM yang kayak bapak ini kan termasuk UMKM bukan sih? Ya kayak gitu juga, makanya saling support aja sih untuk ekonomi sih. Walau hidup dalam kekurangan, kakek Arifin tidak pernah menutup mata bila ada orang yang membutuhkan bantuan.
orang bawa motor. Saya tanya, kenapa bu? Apa? Bensin habis nih. Mau beli bensin, nggak punya duit nih pak, buat beli bensin 10.000. Ya kata alhamdulillah bang, dikasih buat bensin mah gitu, alhamdulillah. Tapi besoknya ada yang ngasih nih, saya kembaliin pak nih, yang kemarin bapak ngasih nolong orang begitu. Tapi punya dia yang ngasih, yang lain. Waktu telah beranjak petang, namun bagi kakek hari masih panjang. Ia biasanya baru akan pulang sekitar pukul 9 malam. Walau kedua anaknya sudah bekerja, kakek Arifin tidak mau berpangku tangan bergantung pada anak-anaknya. Di hari tuanya, ia hanya berharap Sang Khalik menganugerahi kesehatan agar dirinya tetap bisa berkeliling berjualan tape uli demi mencukupi kebutuhan ia dan istri tercinta. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, CNN Indonesia.